Tak lanang tak dadekne mantu tapi lek wedok tak dadekne dulur Surowo Badi. Itulah ceritanya. Tapi sampai sekarang sisanya yang sampai sini belum tercatat rapi. Tapi kemarin ada 12 orang yang tindak nggih kula menelusuri sejarah menika. Nah, kula taksih menanti sisa ingkang saking menika. Mekaten bilih ingkang saged kula aturaken. Oke, saya mencoba merespon dari saya menggunakan istilah disorientasi yang dalam pendidikan sehingga tidak lagi menjadi gerakan kultural yang saya maksud seperti yang tadi, tapi telah mengalami sebuah perubahan yang dasar. Saya selalu menyampaikan begini ya. Saya selain dosen filsafat politik itu konsultan politik. Terus faktor kemenangan itu diantaranya. Ini nanti ada hubungannya. Jangan khawatir, nggak ada. Ini nggak ada hubungannya dengan panwas ini. Pendidikan politik itu urusannya orang berbanding. Kemenangan itu tergantung dari 3 hal. Faktor pemain utama tadi, kedua kompetitor, yang ketiga karakteristik pemilih. Nah, pemilih di Indonesia itu ada beberapa klasifikasi. Satu yang bersifat ideologis. Melihat itu siapa programnya, apa itu ideologis, itu dikit 10-15%. Kebanyakan itu adalah pragmatisme. Itulah korban atau produk pendidikan. Kata Ibu Bu Santi termasuk berkontribusi. 70% itu terjadi pragmatisme. Apa ini secara panjang ya. Makanya di konstitusi Indonesia itu kan orang miskin, anak terlantar menjadi tanggungan negara, dipelihara negara. Dipelihara oleh negara. Itu salah secara, tapi sayang itu secara politik. Nah, secara pendidikan itu sebenarnya diberdayakan, dicerahkan supaya masyarakat itu tidak bodoh, tidak miskin. Ya betul nggak? Betul. Tapi kalau di dipolitisasi ya terus kalah. Wong pinter nggak akan menang itu karena kalah dengan orang-orang seperti itu. Orang gambaran orang miskin dan bodoh itu gini. Orang penting ya nggak ada manfaatnya pemilu, toh nggak ada perubahan apa-apa ya. Makanya yang terakhir pelariannya apa? Sing penting ngasih amplop, uangnya enak atau tidak dukung, itu loh korban pendidikan pragmatisme itu. Dan itu telah mengalami, makanya terjadi miskinisasi. Makanya termasuk agenda misalnya Islam politik aliran ya. Politik aliran itu gampangnya gini loh ya, politik aliran itu. Memang politik aliran itu dihidupkan, itu nanti memang akan bisa menekan yang namanya pragmatisme ya. Tapi kalau nanti yang dikembangkan pragmatisme itu memang memilih karena faktor agama itu menjadi kecil, sehingga duit yang bermain. Siapa yang menang? Orang kaya. Itulah oligarki itu. Sehingga pendidikan pun nggak bisa dilepaskan dari produk oligarki. Supaya apa? Umat itu loh istilah dalam konteks dipelihara orang miskin dan bodoh, dipelihara negara, tapi dipelihara secara politik. Dan itu sejak Orde Baru dipelihara, sejak berikutnya dipelihara sampai sekarang dipelihara. Itu disebut. Sehingga gampangannya apa? Supaya orang-orang yang miskin bodoh itu dibodohi oleh oligarki itu. Betul serius ya? Ya serius. Pendidikan politik ini Pak Panwas dengan luar. Ya siap. Makanya sebagai penutup lah. Makanya ada salah satu ayat ini Ustaz ya, saya ngomong. Awalnya kata-kata buat takut fitnah, la tusibana ladina lamu minkum khosah wa'lamu anallah sadidul. Takutlah akan sebuah musibah yang tidak hanya ditimpakan oleh orang-orang zalim saja di antara kamu. Berarti mafhum mulafannya apa? Itu termasuk orang yang beriman. Orang-orang Muslim kena musibah. Kayak misalnya ya harga pokok ini naik, sing kena hanya orang miskin atau juga orang Islam atau bukan orang Islam? Itu semua. Musibah. Halo? Nah, apa yang terjadi? Pak? Kenapa ini terjadi? Orang mukmin yang seperti apa? Kualitas yang seperti apa yang digambar? Itulah yang digambar
diperebutkan. Kayak apa makanan yang diperebutkan, sehingga rasa takut musuh itu nggak ada lagi, dicabut rasa takut musuh-musuh Islam. Sehingga begitu mudahnya memperoleh umat Islam. Waktu itu ada sahabat Rasulullah yang kritis, apakah waktu itu umat Islam minoritas? Banyak. Tapi kayak gusak itu kayak apa untuk buih itu loh, gede tapi mintas. Ketoknya gede tapi ringan. Banyak tapi nggak diperhitungkan itu di sini. Itulah sebenarnya fungsi pendidikan. Yang namanya apa? Yang misalnya Islam KTP menjadi Islam yang beneran. Yang misalnya Islam yang mestinya kalau kita 84% kan berbanding lurus 80% dalam bidang politik dan ekonomi. Sekarang tinggal 20%. Lumayan. Moga-moga dengan momentum 2004 ini dikembalikan lagi. Benar-benar kita yang miskin bodoh diberdayakan, yang pintar ya supaya dimanfaatkan secara baik sehingga nggak lari ke luar Indonesia, mau pintar-pintar lebih. Ya gitu kan. Itulah yang akan Jadi yang sebenarnya esensi pendidikan itu yang miskin menjadi yang lemah menjadi kuat, yang miskin menjadi kaya atau itulah yang esensi dari pendidikan, dan itu hanya akan bisa diwujudkan oleh orang-orang yang punya pemimpin yang punya visioner, punya yang cerdas, yang soleh, yang ganteng. Ini paham enggak?